Perkenalkan, nama saya Fada Mayanti dengan NIM 21010362666. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa macam hak. Dari yang pertama, ada yang namanya hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif investor atau invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Hak paten juga merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual atau biasa disingkat dengan HKI yang diberikan negara kepada seseorang atau suatu lembaga. Lalu ada yang namanya hak paten sederhana. Hak paten sederhana ini diberikan untuk setiap invensi baru, seperti pengembangan dari produk atau proses yang telah ada. Dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi berupa produk dan proses atau metode baru. Dan sementara itu, paten sederhana ini akan diberikan untuk jangka waktu selama 10 tahun sejak penerimaan permohonan paten sederhana tersebut. Lalu yang kedua, ada yang namanya hak cipta. Hak cipta atau biasa disebut hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan biasanya hak cipta ini contohnya seperti buku, lagu, drama, seni seperti seni lukis, seni desain, lalu ada fotografi, terjemahan, tafsir, dan masih banyak contoh lainnya. Lalu yang ketiga ada hak monopoli. Hak monopoli merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada BUMN yang bergerak di sektor-sektor produksi vital. Barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dianggap sebagai sektor yang penting bagi negara sehingga diperlukan adanya intervensi oleh negara. Tapi biasanya hak monopoli ini dilarang, tapi memang hak monopoli ini dilarang oleh pemerintah karena dapat menimbulkan distorsi pasar. Pasar bisa menjadi tidak seimbang dan pada gilirannya harga-harga tidak lagi dikendalikan oleh hukum pasar, melainkan ditentukan oleh sekelompok orang yang menguasai kekuatan pasar. Biasanya hak monopoli ini tidak hanya terjadi pada bidang perdagangan, tapi juga hak monopoli ini bisa terjadi di bidang seperti bidang politik, bidang pekerjaan, bidang keuangan, bidang kebudayaan, dan bidang bahasa dan lainnya. Lalu yang terakhir ada namanya hak merek. Hak merek itu merupakan bentuk perlindungan yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan. Biasanya terjadi pada perdagangan barang dan jasa. Ini juga bisa mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui sebuah lisensi atau persetujuan dari merek tersebut. Lalu ada yang namanya hak merek itu biasanya menyangkut tentang logo, nama usaha, dan juga produk dasarnya. Logo, nama usaha, dan juga produk pada dasarnya adalah suatu kekayaan intelektual yang harus memperoleh pengakuan dan juga perlindungan. Untuk bisa melindungi nama usaha, logo, dan juga aset penting lainnya di dalam suatu bisnis, maka kita disarankan untuk mengajukan pendaftaran hak merek. Karena hal tersebut mampu mengurangi keyakinan akan adanya perusahaan atau individu lain yang menyontek produk ataupun kekayaan intelektual bisnis kita. Dan juga hak merek dagang ini mampu memberikan kita posisi yang lebih tinggi daripada kompetitor lainnya. Selain itu, mendaftarkan suatu hak merek juga mampu memberikan berbagai manfaat, seperti mudah mendapatkan pendanaan dari kompetitor atau biasa disebut dengan sponsor. Jadi intinya hak merek ini adalah satu
kekayaan intelektual yang mampu memberikan nilai atau valuasi lebih jauh dari perusahaan itu sendiri apabila bisa dikelola dengan tetap. Jadi itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.